Kita mengenal gajah, lumba-lumba, dan juga ikan paus, semua hewan dengan tingkat kecerdasan tinggi, yang mampu mengingat dan juga bermimpi. Tapi apakah tanaman bisa bermimpi? Apakah tanaman punya memori? Bisakah hutan itu berpikir? Nah, pertanyaan ini yang mendorong perjalanan intelektual seorang antropolog bernama Eduardo Kohn. Antropologi selama ini dikenal sebagai ilmu tentang manusia, tapi fokus perhatian Kohn itu justru pada hubungan manusia dengan yang bukan manusia atau non-human. 10 tahun lalu, catatan pemikiran dan perjalanan dari Eduardo Kohn ini dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul How Forests Think, Bagaimana Hutan Berpikir. Anak judulnya Toward Anthropology Beyond the Human, menuju antropologi yang melampaui manusia. Karya ini sangat menarik karena mengajak kita untuk menjauh dari pandangan yang menganggap manusia sebagai makhluk yang unik, terisolasi dari bentuk kehidupan yang lain. Menurut Kohn, untuk memahami manusia secara utuh, kita justru harus mengalihkan fokus kepada hubungan manusia dengan makhluk yang lainnya atau dengan yang non-human. Ia bertolak dari premis bahwa manusia pada dasarnya adalah bagian dari alam, bagian dari lingkungan hidup, bukan sesuatu yang terpisah apalagi berdiri di atasnya. Dan saya kira apa yang dia katakan itu benar. Kalau kita perhatikan misalnya betapa manusia ini rentan di hadapan pandemi COVID-19 dan juga krisis iklim yang hebat. Kohn memulai perjalanannya di hulu sungai Amazon di Ekuador, tepatnya di tengah-tengah suku Runa yang menghuni kawasan tersebut. Seperti antropolog pada umumnya, ia membuat etnografi dari suku tersebut dan menangkap bahwa di balik kesederhanaan mereka yang nampak di permukaan, ternyata ada hubungan yang sangat kompleks antara manusia dengan berbagai bentuk kehidupan di sekitarnya. Di hutan, orang Ruma melihat dirinya dan juga dilihat oleh penghuni hutan yang lain sebagai bagian dari hutan. Mereka berinteraksi dengan kesadaran penuh bahwa hutan dan isinya melihat perilaku mereka, dan bahwa hutan itu merespons apa yang mereka lakukan, dan bahkan menuntut orang Ruma untuk berbuat sesuai dengan norma yang berlaku, yang kalau dilanggar akibatnya bisa sangat fatal. Mungkin ini sama ya dengan konsep pamali dalam masyarakat Nusantara. Ada aturan-aturan tidak tertulis yang muncul dalam hubungan manusia dengan alam dan sesamanya. Nah memang di masa lalu yang jauh, manusia melihat dirinya sebagai bagian dari alam. Istilah animisme, dinamisme yang sekarang ini direndahkan sebagai semacam tahyul, sebenarnya merupakan ekspresi ketakjuban manusia pada masanya. Rasa takjub inilah yang hilang ketika kita memasuki zaman modern. Ketika manusia melihat dirinya sebagai pusat dari segala sesuatu, istilah akademiknya antroposentris. Dan dari sinilah kemudian terbentuk sikap yang kemudian menjadi basis manusia modern seperti kita. Tentu ada banyak hal yang kita nikmati sebagai manusia modern. Jarak dan waktu menjadi relatif, kita bisa berpergian dengan cepat ke banyak tempat yang jauh. Dan kita bisa mempelajari berbagai rahasia alam melalui sains. Bahkan kita bisa mengubah alam agar sesuai dengan keinginan kita melalui teknologi. Singkatnya, kita membentuk dunia sesuai dengan bayangan kita sendiri. Pertanyaannya, dengan biaya apa? Apa harga yang harus kita bayar untuk itu semua? Sejarah menunjukkan bahwa modernitas yang membawa banyak hal penting dan berguna dalam kehidupan kita ternyata memiliki sisi gelap juga. Teknologi menjadi alat untuk memanipulasi alam demi kebaikan, tetapi dia juga bisa menjadi alat penghancur. Kisah Oppenheimer dan bom atom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki adalah buktinya. Dan sampai sekarang kita masih berhadapan dengan ancaman perang nuklir. Sains membuat kita memahami dunia lebih baik dan melakukan hal-hal yang tidak terbayangkan sebelumnya, termasuk misalnya menjelajahi kemungkinan untuk hidup lebih lama, 2-3 kali dari rata-rata usia manusia sekarang. Malah ada yang menduga immortality sekarang hanya masalah waktu, sampai suatu saat manusia bisa mencari jalan memanipulasi informasi genetika untuk keperluan tersebut. Tapi kemajuan tidak selalu berjalan seiring dengan kebajikan. Buku Kohn mengingatkan kita akan rasa takjub yang ada dalam masyarakat. Dan rasa takjub inilah yang sebenarnya bukan cuma sekedar ta'ayul, tetapi sesuatu yang sangat fundamental untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Apalagi dalam dunia yang serba cepat
dan tidak menentu seperti sekarang ini. Sains dan teknologi ternyata tidak mampu mengatasi kecemasan akibat perubahan iklim, transformasi sosial dengan segala disrupsinya, atau konflik berkepanjangan yang mengancam keselamatan bumi. Adalah rasa takjub yang membuat kita lebih wawas, lebih mindful dalam menjalani kehidupan ini. Bermacam kerusakan bisa kita hindari seandainya saja kita lebih wawas dan menyadari diri bagian dari alam. Buku karya Kohn ini bukan karya etnografi biasa tentang masyarakat rumah yang hidup jauh di pedalaman hutan Amazon. Buku ini merupakan cermin bagi kita hari ini untuk membuka jalan menuju hidup yang lebih bermakna.